Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita melanjutkan lagi praktek mengurai kitab kuning kita. Baik, langsung saja kita mulai. Wa furudu dan furudu. Apa ini furudu? Kenapa dibaca furudu? Jawabannya, furudu ini adalah satu secara sarafnya dia adalah jamak taksir dari fardun. Jadi ini ikut wazan fu'ul. Adapun dunya adalah karena posisi dalam i'rab, dia cerita nahwu, dia adalah mubtada. Selanjutnya, furudu tidak ditanwin karena dia mudhof dan al-wudu'i adalah mudhofun ilaih, maka dibaca jar, tanda jarnya kasrah. Kemudian, apa bahan dari al-wudu' ini? Jawabannya adalah isim masdar. Kemudian selanjutnya ada sittatu. Sittatu di sini adalah adat. Dia adalah menjadi khobar dari mubtada furudu tadi. Adapun kenapa dibaca sitta adalah karena adat. Adapun kenapa dibaca tu karena posisinya di dalam i'rab sebagai khobar. Selanjutnya, kenapa tidak ditanwin? Karena dia mudhof. Kemudian di depannya ada asya'a adalah mudhofun ilaih. Mudhofun ilaih dibaca jar, tanda jarnya di sini fathah. Kenapa? Karena ismul ladzi la yansharif. Itu cerita nahwu. Cerita sarafnya asya adalah dia jamak taksir dari syai'. Kemudian ada an-niyatu. An-niyatu di sini ini adalah badal dari sittatu. Karena badal dari sittatu, sittatunya tadi kan rofa, maka an-niyatu juga rofa. Tanda rofanya dhammah karena isim mufrad. Selanjutnya itu adalah bacaan tunya. Bagaimana membaca niyanya? Jawabannya ini adalah dari nawa yanwi. Kemudian masdarnya niyatan dan niyatan. Yang niyatan inilah dia cara bacanya. Jadi membaca niya adalah ikut kamus. Adapun membaca tu adalah ikut posisi di dalam i'rab. Kemudian selanjutnya ada inda. Inda adalah dhorob, kemudian dianya mudhof, dan ghasli adalah mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih pada jar, tanda jarnya kasrah karena isim mufrad. Selanjutnya itu adalah linya. Adapun ghasnya adalah secara sharaf, yaitu dia masdar dari ghasala yaghsilu, ghaslan, ghuslan, dan ghasilan. Nah, si ghasli tadi dari ghaslan. Nah, itulah makanya dia dibaca ghas. Selanjutnya, ghaslinya mudhaf. Itulah kenapa tidak ditanwin. Kemudian al-wajhi adalah mudhofun ilaih. Itu makanya dia dibaca jar, jadi hi. Adapun wajhnya adalah cerita saraf. Dia ini adalah isim dat. Jadi kalau isim dat, kita hanya bisa lihat kamus. Selanjutnya wa ghasl wajhi, ini huruf ataf ya. Kemudian ghaslu adalah ma'tuf. Ma'tuf ke an-niyatu. Itulah kenapa rafa'. Adapun ghasnya adalah cerita sorof. Ini adalah dari ghasala yaghsilu, ghaslan, ghuslan, dan ghasilan. Sama dengan yang ghasli di atas tadi. Kemudian selanjutnya dia tidak ditanwin karena mudhaf. Kemudian di depannya ada wajhi adalah mudhafun ilaih. Ini juga sama dengan wajhi sebelumnya, yaitu isim dat. Selanjutnya ada wa ghaslu lagi, wanya wa ataf, ghaslu ma'tuf lagi. Ma'tuf kemana? Sama ke an-niyatu juga. Jadi semua ma'tufnya itu ke yang awalnya. Kemudian adapun ghaslu sama dengan ghaslu sebelumnya, yaitu dia masdar. Kemudian ghaslu tidak ditanwin karena dia mudhaf, dan al-yadaini adalah mudhafun ilaih. Adapun al-yadaini ini adalah isim dat bentuk mustanna dari yadun. Kemudian ya dan nunnya adalah karena dia mustanna. Kenapa tidak yadani? Karena dia adalah jar. Selanjutnya ila adalah huruf jar. Kemudian mirfaqain. Ini salah ketik ya, bukan mirfi tetapi mirfa. Kemudian ini adalah dari isim zat bentuk musanna dari mirfaq. Kemudian selanjutnya wa mashu, wa-nya huruf ataf, mashu ma'tuf ke yang awal tadi, yaitu ke an-niyatu. Adapun mashu ini adalah masdar dari masaha yamsahu mashan. Itulah alasan dia dibaca mas. Adapun hu-nya adalah karena dia ma'tuf kepada yang rofa tadi. Jadi kira-kira begini ya membaca kitab kuning itu. Jadi nanti kalau kita sudah kenal kata-katanya, seandainya ini mashu dihilangkan barisnya atau dihilangkan harokatnya, ya kita sudah tahu membacanya wa mashu.
Begitu juga di depannya ada ba'di. Seandainya kita sudah kenal kata itu, ya kita sudah tidak perlu lagi ada harokat. Itulah nanti disebut dengan baca kitab gundul, atau baca kitab tanpa harokat. Baik, kita lanjutkan ba'dinya. Ba'di di sini adalah masdar juga dari ba'dha yab'adu ba'don. Kemudian dia mudhafun ilaih ya. Kemudian dia mudhaf lagi, dan ar-ra'si adalah mudhafun ilaih. Ar-ra'si adalah isim zat, kepala artinya benda. Memang ya ar-ra'si di sini ada juga masdar. Tapi karena dia kepala kita yang sedang dibahas benda, maka dia isim zat. Kemudian wa ghaslu, dan ghaslu sama dengan yang tadi, masdar. Kemudian dia yang mudhaf, dan ar-rijla ini adalah mudhafun ilaih. Ini adalah dari isim zat, bentuk musanna dari rijlun. Kemudian adapun ya dan nun itu cerita nahwu, membentuk isim musanna. Termasuk kenapa tidak rijlani, kenapa rijlaini, itu cerita nahwu, yaitu karena dia mudhafun ilaih. Kemudian ila huruf jar. Kemudian ada al-ka'baini. Al-ka'baini adalah isim zat juga, bentuk musanna dari ka'b. Selanjutnya wat tartibu dan at-tartibu, ini huruf ataf. At-tartibu adalah ma'tuf kepada yang pertama tadi, yaitu tasmiyah juga. Adapun bahan at-tartibu atau cerita sorofnya adalah dari rattaba yurattibu tartiban. Jadi ikut wazan fa'ala yufa'ilu taf'ilan. Inilah kenapa dibaca tarti. Adapun bunya karena tadi ya ma'tuf kepada at-tasmiyatu. Kemudian ala huruf jar, dan ma fi mahalli jarrin. Ma-nya adalah isim mausul. Selanjutnya dzakarnahu, dzakaronya adalah dzakara yadhkuru dzakarna. Dzakaronya adalah dzakara yadhkuru. Kemudian nanya itu kita ikutkan saja dalam tasrif fi'il madhi. Dzakara, dzakara, dzakaru. Yang begitu ya. Kemudian ada di ujung dzakartu, dzakarna. Artinya telah kami sebutkan. Selanjutnya ada hu adalah maf'ulun bi dari dzakara. Selanjutnya dzakarnahu ini adalah jumlah menjadi silah mausul dari isim mausul ma. Nah, begitu. Nah baik, jadi ini jawaban dari praktek kita yang sebelumnya. Selanjutnya untuk praktek berikutnya adalah ini. Silakan nanti di screenshot atau di print screen. Ini lembar pertama. Selanjutnya lembar keduanya adalah ini. Nah baik, sampai di sini dulu kajian kita untuk pertemuan ini. Kembali jika ada yang ingin didiskusikan, silakan disampaikan di grup WA kita. Sekian, wallahu a'lam.